Selamat siang semua teman-teman. Sekarang kita berada di posisi sungai bagian sebelah hulu. Kemarin kita berada di sebelah hilir. Jadi kita coba menjelajahi bagian sebelah hulu. Siapa tahu kita menemukan sesuatu, entah apa. Yang penting barangnya unik dan kita semua kepingin tahu apa sih itu, termasuk saya, Puglol yang menjelajahi sungai ini. Mari ikuti perjalanan saya. Oke, kita sambil mencari sesuatu. Teman-teman, di perjalanan kita di sungai ini kita ketemu buah ini, nggak tahu buah apa ini namanya. Kayaknya ini sudah dijatuhin dari pohon di atas sana. Ini lengket di daun nih. Nih, nggak tahu ini bisa dimakan atau ini dimakan oleh orang hutan. Teman-teman semua, silakan komentari di channel YouTube saya. Tetap kita menyusuri sungai ini sambil berhati-hati karena daerah ini terkenal juga banyak orang hutan, ada beruang, macannya juga banyak. Jadi kalau suasana malam kita harus berhati-hati, kalau siang pun kita tetap menjaga dan selalu waspada, takutnya ada mereka mencari perburuan
dan mereka terganggu oleh kita. Makanya itu kita harus selalu waspada. Oke, ikuti saya mencari sesuatu di sungai ini. Kita menjalani sungai ini sudah lumayan jauh ke dalam sana, tapi kita tidak menemukan apapun sesuatu yang aneh di sini, terkecuali sebelah hilir. Tapi kita akan tetap menyusuri sampai ke sana kayaknya, untuk melihat adakah sesuatu yang memang unik. Ini apa ini? Nggak ada. Kita meneruskan perjalanan lagi. Oke. Belum menemukan sesuatu, teman-teman. Ini kita masih melihat. Oh, ini kita ketemu fosil nih, nggak tahu nih fosil apa nih. Nah, ini kecil sekali fosil, kayaknya fosil kayu ini teman-teman semua. Kita pegang dulu ini, kita menyusuri bagian dalam lagi sambil mencari sesuatu. Nah, ini ada air yang mengalir. Kita melihat di sini. Oke, kita mencari-cari di sini. Ini tadi kita temukan, siapa tahu ketemu sesuatu. Entah apa. Nggak tahu, sungai ini nggak ada mengandung emas kayaknya. Airnya jernih sekali. Kita coba cuci muka. Sehat. Jernih sekali. Kita lihat di sini. Kita tahu ada sesuatu. Airnya tampak bagus sekali. Kita belum menemukan, kita ke sana lanjutkan. Oke. Nah, kita sampai bagian hulu ini di daerah bebatu-batuan seperti ini. Kita sambil mencari di sini. Ada nggak ada yang aneh nih, belum kita temukan. Oke, tiba kita di sini. Aduh. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di bagian hulu. Sebenarnya masih jauh lagi ke sana. Jadi sudah pertengahan, kita cukup lelah sekali. Belum menemukan sesuatu, tetapi kita menemukan batu ini yang masukkan di anjat. Ini kayaknya mungkin batu kayu, batu laban. Nah, tuh, kita tetap bawa pulang. Ini mirip seperti kita dapatkan yang hari seperti suara besi. Tuh, biasa ini suara batu. Beda dengan kita dapatkan kemarin. Jadi airnya cukup lumayan bagus. Jadi tibalah kita sampai di penghujung perjalanan kita menyusuri sungai ini bagian hulu, dan kita tidak menemukan apapun di sini. Hanya satu buah batu, mungkin itu batu halaban yang menjadi batu atau kayu apa, silahkan teman-teman komentari batu yang ada ini yang aku temukan tadi. Cuman itu
Terus di sesi ini perlu pula Empu menanggapi salah satu pertanyaan dari subscriber kita yang bertanya, Empu kalau masuk ke hutan Kalimantan, apa saja pantangan atau yang harus dijaga agar bisa selamat? Seperti itu. Untuk menanggapi itu sebenarnya banyak hal yang harus kita jaga. Kita berusaha sebaik mungkin. Jikalau memang terjadi apa-apa terhadap kita, itu memang sudah sampai artinya garis daripada hidup kita. Tetapi kita tetap berusaha menyesuaikan apa yang dilakukan oleh tradisi para leluhur kita ketika masuk hutan. Pertama kali sebelum kita masuk hutan yang harus kita antisipasi yaitu mandau. Mandau kita bawa, tentunya mandau itu sudah diasah tajam duluan, pisaunya juga. Kenapa? Karena ini menghindari kita takut terjadi apa-apa. Seumpamanya ada hewan buas segala macam, itu kita menjaga diri. Bukan berarti kita harus melukai mereka, enggak. Tetapi ini adalah salah satu sikap daripada kewaspadaan kita memasuki hutan Kalimantan. Kedua, kita jangan meninggalkan nasi di atas tungku. Terus istilah bahasa Kalimantan ini takut kepuhunan. Kita harus nyantap duluan nasi atau gorengan atau apa saja sebelum kita jalan masuk ke hutan. Ketika kita menyusuri hutan juga kita masuk, kita jangan berbicara sembarangan, berbicara kotor, berbicara yang nggak bagus, karena ini juga mengundang makhluk-makhluk hutan, penjaga hutan atau tempat tersebut. Mereka akan merasa terganggu, mereka juga mungkin merasa terhina oleh ucapan atau kata-kata kita. Karena hal semacam ini berkaitan dengan sesuatu hal yang memang gaib, yang memang mistis. Itu yang harus kita jaga. Terus kita juga tidak bisa serta-merta atau sembarangan menebang pohon, melukai pohon yang ada. Ketika pohon itu dianggap berbahaya, dianggap pohon itu tempatnya atau rumahnya, itu karena kita kontak batin biasanya kita pasti ada kalau memang tempat itu mengandung sesuatu hal yang memang berbahaya. Nah, kita jangan melukai. Kita lebih baik selalu ingat istilahnya jalan. Kita selalu waspada. Apa yang menjadi pesan daripada orang tua dahulu tentu harus kita laksanakan. Apa saja yang bisa mencelakai kita di dalam masuk hutan, terutama hutan Kalimantan, itu juga ada ditanyakan. Yang bisa mencelakai kita, apalagi hutan yang Empu masuki ini terus terang, memang salah satunya ular berbagai macam, dari ular kecil sampai ular besar, karena Kalimantan juga terkenal dengan ular-ular yang luar biasa, yang besar sekali, bahkan beruang. Nah, itu. Selain beruang juga di Kalimantan ini terkenal dengan macan. Kebetulan tempat yang Empu masuki, yang sungai yang Empu jalani ini adalah memang daerah yang memang banyak binatang buasnya hutan ini. Daerah macannya banyak, ini juga tempat-tempat minum macan. Tadi kita ketemu bekas telapak kaki macan. Ada beberapa kali mungkin pergi minum ke sungai ini. Tetapi dipastikan mereka beraktivitas biasanya selalu malam. Nah, selain macan ada juga yang dianggap buas lainnya seperti babi juga membahayakan. Nah, itu juga kita harus selalu waspada terhadap hewan yang ada ini. Selain hewan tersebut, di hutan ini juga banyak orang utannya. Ya, beberapa kali kita temukan di perjalanan di pohon-pohon besar itu ada sarang orang utan. Namun orang utan ini menurut para peneliti yang ada, saudara kita yang memang melakukan rehabilitasi terhadap orang utan atau mempelajari tentang orang utan, kesamaan dengan orang utan dengan manusia itu tidaklah jauh. Itu mereka juga mempunyai akal pikiran IQ yang di atas rata hewan-hewan lainnya. Makanya itu orang utan ini kita anggap mereka sebenarnya tidak membahayakan, tetapi kita tetap selalu waspada seperti itu. Oke, semuanya sudah Empu jawab pertanyaan dari saudara kita.
Mungkin sampai di sini perjumpaan kita Empu akhiri. Buat kita semua, ikuti perjalanan saya masuk ke hutan, ke sungai-sungai, nantinya sampai kita menemukan sesuatu hal yang lainnya, tentunya dalam sisi hal yang positif dan tetap kita tidak merusak hutan seperti itu. Akhir kata, saya mengucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.